Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, kita akan membahas rukun yang ketujuh daripada rukun-rukun sholat, yaitu sujudun marrataini, sujud dua kali. Sujudun marrataini, sujud dua kali, kulla rok'atin, pada setiap rokaat. Mengapa dalam sholat itu sujudnya ada dua kali? Dikatakan di sini wa qurrira duna ghairihi li'annahu ablagu fit tawadu'. Diulangnya sujud dua kali pada setiap rakaat itu yang hanya berlaku dalam sholat, dikarenakan puncak ketawaduan itu adanya pada sujud. Puncak ketawaduan adanya pada sujud. Dari segi postur tubuh kita saja ketika bersujud itu adalah saat dimana kita meletakkan bagian tertinggi dari tubuh kita menjadi terendah. Bahkan saat itu, saat sujud, bagian tubuh yang sejatinya adalah tempat pelepasan kotoran kita, ya, tempat kita membuang kotoran, justru lebih tinggi dari kepala kita. Kan ini luar biasa, ya. Ini bentuk ketawaduan yang luar biasa, dan itu dilakukan dua kali per rakaatnya. Nah, ini adalah puncak ketawaduan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala ghairi mahmulin, di atas selain yang dibawa lahu oleh musalli. Jadi sujudnya di atas sesuatu yang tidak dibawa oleh musalli. Wa in taharraka, dan jikalau berubah biharokatihi, dengan pergerakannya musalli, ya, walau nahwa saririn, meskipun seumpamanya ranjang kasur, ya, yataharraku biharokatihi, yang bergerak dengan, yang berubah dengan pergerakannya musalli. Li'annahu laisa bimahmulin lahu, karena bahwasanya ranjang itu laisa bimahmulin, bukanlah benda yang dibawa lahu oleh musalli. Fala yadurru sujudu alaih, maka tidaklah mengapa, tidaklah berefek sujud di atas sarir tersebut. Meskipun kalau kita sujud, ada orang sholat mungkin di atas sebuah kasur, sarir, ya, di atas sebuah ranjang, ranjangnya bergerak, mungkin ada rodanya kali, ya, bergerak-gerak gitu. Nah, ini tetap sah sujudnya. Kenapa? Karena si musalli dengan ranjang itu munfasil, terpisah, kecuali kasurnya dia gotong, dia panggul. Nah, dikarenakan kasurnya itu munfasil, satu nggak dibawa, nggak mahmul oleh musalli, kemudian juga tidak bergerak dengan pergerakan musalli, tidak ada perubahan, gitu. Jadi nggak apa-apa. Kama idza sajada ala mahmulin, sebagaimana idza sajada, apabila sujud musalli ala mahmulin, di atas benda yang dibawa, yang mana benda itu lam yataharrak biharokatihi, tidak bergerak, tidak berubah dengan pergerakannya. Apa contohnya? Katarfi min ridaihi tawili, seperti contohnya ujung dari ridanya yang panjang. Yang punya rida yang panjang sampai nyengser ke tempat sujud, ya, ridanya panjang sampai nyengser ke tempat sujud, kan rida itu dipakai, kan, mahmul, ya. Nah, dengan catatan ketika dia berdiri, posisi yang nyengsernya itu nggak ikut ketarik ke atas. Nah, kalau nyengsernya tetap di bawah, dia nggak ikut ketarik ke atas, sujud di atas itu boleh, walaupun rida itu mahmul, dibawa ketika sholat, kan, ya, kan biasanya rida dipakai di sini, ya. Nah, ini saking panjangnya ridanya itu sampai nyengser ke tempat sujud, dia sujud di atas ridanya. Nah, pas dia bergerak, dia berdiri, ridanya nggak rubah posisi, masih di situ. Nah, ujungnya maksudnya, ya, ujung ridanya ini masih boleh. Beda ceritanya kalau ujung ridanya ikut naik ke atas.
Nah, kalau itu tidak boleh. Sujud di atas rida yang ikut berubah bergerak ketika pergerakan si musolli. Tapi kalau dia walaupun mahmul tapi nggak bergerak, nah ini boleh. Bisa dipahami nih ya. Taib. Wa kharaja, dan keluar, ada pengecualian di sini, biqauli, dengan ucapanku, kata Syekh Zainuddin Al-Malibari, ala ghairi mahmulin lahu, di atas selain yang dibawa oleh musolli. Malau sajada ala mahmulin, perkara atau suatu perbuatan jikalau sujud musolli ala mahmulin, di atas benda yang dibawa, yataharraku biharakatihi, yang bergerak dengan pergerakannya, yang berubah dengan pergerakannya musolli. Apa contohnya? Katarfi min imamatihi, seperti ujung dari imamahnya. Beda sama imamah. Kalau rida itu yang dipakai Pak Ustadz Qasim, Pak Khamsin, itu rida namanya, ya. Kalau imamah yang diikat di kepala ini. Nah, kalau ujung imamahnya, ya, ujung imamahnya menutupi tempat sujudnya, nah ini nggak sah. Ya, ujung imamahnya mungkin panjang, ya, yang seri ke depan, terus dia sujud di ujung imamahnya, ini nggak sah. Kenapa? Imamah itu mahmul ke bawah, ya, sampai dia bergerak dengan pergerakan musolli, naik lagi kan ya. Nah, berbeda dengan ujung rida yang panjang yang tidak bergerak, berubah dengan pergerakannya musolli. Nah, pengecualiannya ujung imamah, maka fala yasihu, maka tidak sah sujudnya. Kalau sujudnya di atas ujung imamah. Fa in sajada alaihi, maka jikalau sujud musolli alaihi di atas torfi min imamatih, batalatis salatu, maka batal salatnya. In ta'ammada, kalau disengaja, kalau menyengaja, wa alima, dan dia tahu tahrimahu, akan ketidakbolehannya atau akan larangannya. Kalau ada orang tahu bahwasanya kalau dia sujud di atas ujung imamahnya itu tidak boleh, dan dia sengaja melakukannya, maka batal sholatnya. Wa illa, dan jikalau tidak sengaja atau tidak tahu, maka a'ada sujuda, dia ulang kembali sujudnya. A'ada sujuda, maka dia mengulang akan sujud. Gitu ya. Beda ya. Nah, kalau yang tahu sengaja batal. Dia nggak tahu atau dia nggak sengaja, nggak batal, tinggal diulang sujudnya. Wa yasihu ala yadi ghairi. Wa yasihu, dan sah sujud ala yadi ghairihi, di atas tangan orang lain. Salat bersebelahan misalkan, ya, Ustadz Dahlan sama Ustadz Patul salat bersebelahan, jabrah banget tangan Ustadz Patul, saking jabrahnya di tempat sujudnya Ustadz Dahlan. Nah, itu sah sujud di atas tangan orang lain. Ya, sekalian nanti pas sujud gigit aja tangannya, ya. Kenapa? Karena mukanya Ustadz Dahlan sama tangan Patul itu misah. Ya kan? Ya kan, karena jidatnya sama tangannya misah, nggak nempel kan? Gitu. Kecuali pas Ustadz Dahlan naik, tangan Patul ikut naik gitu. Wa ala nahwi mandilin, sama seperti sujud di atas tangan orang lain. Wa ala, dan sujud di atas nahwi mandilin, di atas sapu tangan. Sujud di atas sapu tangan, biyadihi, ya, yang ada di tangannya. Kalau ada orang sujud di atas sapu tangan yang sering kita pakai itu, celemek, ah, ini pun sah, ya. Kenapa demikian? Li'annahu fi hukmil munfasili, karena bahwasanya mandil itu fi hukmil munfasil, berada pada hukum munfasil. Apa munfasil? Terpisah. Kening, hidung dengan mandil itu, dengan sapu tangan itu terpisah, tidak mahmul kan? Nah, tidak mahmul. Nah, ini kalaupun sujud di atas sapu tangan, ya, ini tetap sah sujudnya. Bisa dipahami ini ya. Baik. Walau sajada ala syai'in, dan jikalau sujud musolli di atas sesuatu, faltasaqo, maka sesuatu itu nempel, faltasaqo, maka menempel di mana? Bijabhatihi, di keningnya. Pernah ngalamin? Lagi sholat tiba-tiba ada yang nempel di kening kita? Asal jangan tai ayam ya.
udah yakin batalnya, ya, maka sah lagi sujud, ya, tiba-tiba ada yang nempel. Apa itu pasir, ya, apa itu mungkin ada stiker nempel di jidat kita, ya, atau mungkin bungkus permen nempel di jidat kita, atau mungkin ada merek karpet, ya, merek sejadah nempel di jidat kita, ya, tulisannya lagi dijual gitu. Ya, sah masih yang begitu. Nah, akan tetapi wa wajaba izalatuhu, wajib menghilangkannya lis-sujud tsani, untuk sujud yang kedua. Sujud yang tadi terlanjur nempel nggak apa-apa, tapi kalau sadar, nah untuk sujud yang keduanya hilangkan dulu, buka itu, ya, apa kalimat dijualnya, dijual, ya, pindahin ke orang sebelah. Buka, ya, iya, tulisannya sold out, sudah terjual gitu. Ya. Nah, untuk sujud yang kedua wayahnya itu dibersihkan kalau memang ada yang menempel di jabhah kita. Kita harus perhatikan bahwa anggota sujud itu ada 7, ya. A'dha'us sujud sab'atun. Anggota sujud itu ada 7. Yang pertama al-jabhah, kening. Makanya ini kening, ya, sebagian dari kening ini tidak boleh tertutup. Buat yang pakai pecinya jangan terlalu ke bawah begini. Nah, kalau ini peci jawara, kalau begini. Kalau lagi jawara boleh, ya. Kalau lagi sholat, wayahnya walaupun jawara begini sholatnya, ya. Yang penting jabhahnya makshufatun, terbuka. Bagi yang tidak pakai peci, terutama yang memiliki rambut lurus yang suka terurai ke depan keningnya, wayahnya, ya, tidak boleh mengenai keningnya, menutupi keningnya. Karena itu masuk kepada kategori menutupi a'dha'us sujud. Silakan mau dikuncir, ya, mau dipegangin temennya kalau sujud, ya. Pegangin dulu dong mau sujud, ya. Pokoknya setiap saya sujud pegangin, ya, gitu. Telepon dulu, yang penting jangan tutup. Inilah mengapa, ya, peci ini penting. Ingat, dalam kaidah usul fikih, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Setiap sesuatu yang dengan dirinya itu sempurna suatu kewajiban, maka sesuatu itu akan menjadi wajib, ya. Al-hukmul wasilah, kan, hukum berwasilah itu, ya. Menutup kepala ini tidak wajib buat laki-laki, tidak. Pakai peci juga nggak wajib. Tapi kalau dengan memakai peci keabsahan sujud itu bisa terpenuhi, nah ini bisa masuk kategori keharusan, gitu, ya. Kening, 2 telapak tangan ini anggota sujud, ya. 1, 2 telapak tangan, 3, 2 lutut, 5, ya, dan 2 kaki, maksud 2 ujung kaki, butunul asabi, ya, bagian dalamnya ujung-ujung kaki itu. Nah, itu 7 anggota sujud yang harus menempel di tanah. Ada 1 yang nggak kita tempelin. Tangan nempel, lutut nempel, kaki nempel, kepala diangkat. Diangkat kepalanya. Dia nggak sujud, dia nggak tempelin, nggak sah sujudnya. Jadi sujud sah itu kalau 7-7-nya itu menempel di bumi. Khusus untuk telapak tangan dan ini, ya, dan kening ini tidak boleh ada yang menghalangi. Khusus untuk telapak tangan dan kening. Kalau lutut dan kaki tak masalah. Tapi kalau ini dan tangan tidak boleh ada yang menghalangi. Jelas gitu, ya, kira-kira, ya. Ma'a tankisin, disertai dengan tankis itu kata kita menjungkir, ya. Tankis, menungging, menjungkir, disertai dengan menungging. Itu bahasa Indonesia apa menungging? Bahasa Indonesia, ya. Ma'a tankisin, disertai dengan menungging, bi antartafi'a, dengan cara bi antartafi'a, dengan mengangkat azizatuhu, ajiz, bokong, ain, jim, zai, bokong artinya. Wahai ajiz, wahai bokong.
hati-hati. Kalau manggil teman yang bernama Ajiz, hati-hati. Ain, Jim, Ya, Zai, Ajiz, artinya bokong. Ya Ajiz. Hati-hati. Nama Ajiz ini serba salah ya Bang. Pengucapannya salah, fatal artinya itu nama Ajiz itu ya. Nah, jadi menjungkir itu, menungging itu dengan cara mengangkat ajizahnya, mengangkat bokongnya, wa ma haulaha, dan apa yang ada di sekitar bokongnya itu. Ya. Ala ra'sihi, di atas kepalanya, wa mankibaihi, dan di atas kedua pundaknya. Ya, itu posisi sujud. Bokong dan apa yang ada di sekitar bokong itu di atas kepala dan dua pundak. Littiba'i, untuk ittiba kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falau in akasa, maka jikalau terbalik. Terbalik posisinya. Gimana kalau sujud dibalik? Kakinya gantung, kepalanya di atas. Kalau dibalik posisi sujudnya kayak tadi itu. Atau autasawaya, atau seimbang. Ya, apanya seimbang? Yang seimbang antara bokong dengan pundaknya seimbang. Kalau posisinya begitu, lam yajiz apa itu? Lam yajzi'uhu, dan maka tidak sah sujudnya. Kalau apa? Posisinya dibalik. Kalau sujudnya dibalik atau posisinya seimbang, kepalanya nggak ditaruh di bawah, posisi kepala, pundak, dan bokong itu sejajar, ini tidak sah. Lam yujzi'uhu, maka tidak sah. Naam, iya. In kana bihi illatun. Pengecualian nih. Jikalau pada diri musalli itu illatun, ada penyakit. Nah, ini khusus untuk orang yang punya penyakit. Ya, la yumkinuhu ma'ahas sujudu, yang tidak memungkinkan bersama penyakit itu, la yumkinuhu, yang tidak memungkinkan bagi musalli ma'aha, bersama illat tersebut, as-sujudu, sujud. Maka illa kadzalika, kecuali dengan posisi tersebut. Maksudnya orang ini punya penyakit yang nggak bisa posisi sujud. Kalau sujud muntah, kepalanya 7 keliling. Ya, atau di kepalanya ada penyakit yang kalau dipakai sujud itu makin parah gitu. Nah, kalau emang kondisinya kayak begitu, ya, orang tersebut ajza'ahu, maka boleh baginya. Boleh mengkolok, atau posisi sujudnya sejajar, boleh saja. Ya, untuk siapa ini? Untuk orang yang punya penyakit. Ingat, penyakit. Ya, alatnya. Biwadna'i ba'di jabhatihi, ya, dengan selain menungging tadi, dengan meletakkan sebagian jabhahnya, keningnya. Ingat, sebagian saja, nggak mesti semua kening. Bikashfin, dengan cara terbuka. Keningnya harus terbuka. Au ma'akashfin, atau disertai dengan keterbukaan kening ini. Fa in kana 'alaiha ha'ilun, maka jikalau ada 'alaiha, atas jabhah, atas kening tersebut, ha'ilun, penghalang. Nah, perhatikan. Kalau di keningnya ada sesuatu yang menghalangi. Apa contohnya? Ka'asabatin, seperti ikat kepala. Seperti ikat kepala atau perban. Atau apa saja yang menghalangi keningnya. Ya, termasuk ini peci kan? Tuh. Ada nggak keningnya kalau segini? Nggak ada kan? Nah, kalau ini menghalangi jelas. Termasuk rambut. Kalau rambut semuanya turun, tidak ada sebagian pun daripada kening tersisa untuk sujud, sama. Kalau begitu kondisinya, lam yasihha, tidak sah sujudnya. Jelas ya? Lam yasihha, tidak sah sujudnya. Illa, lagi-lagi pengecualian, ayyakuna li jarohatin, kecuali keberadaan musalli ini memakai isobah, memakai perban itu li jarohatin, dikarenakan ada luka, ya. Wasyaqqa alaihi, dan berat untuk musalli izalatuhu, menghilangkan perban tersebut atau menghilangkan penyakit tersebut. Maka masyaqqatan syadidatan, dengan masyaqqah yang berat. Artinya ini terpaksa pakai perban. Kalau dia lepas perbannya, terjadi masyaqqah, terjadi kesulitan yang sangat berat.
Maka kalau kondisinya seperti ini, dia sujud dengan sorban di kepalanya, dengan perban di kepalanya, di keningnya maksudnya. Nah, kalau memang kondisinya perban tersebut kalau dilepaskan akan terjadi masyaqqatan syadidatan, masyaqqah yang berat, ya, kondisi yang menyakitkan, maka fayasihhu, maka sah sujudnya menggunakan perban di keningnya. Jelas ini ya. Lanjut. Wa ma'at tahamulin, sujud itu dan disertai dengan tahamul. Apa tahamul? Menekan. Kalau sujud harus sedikit ada penekanan, jangan ngambang. Ya, harus menekan. Bijabhatihi, dengan keningnya musalli faqat saja. Bagian yang perlu penekanan ketika sujud itu adalah kening, ditekan ke tanah. Tapi jangan terlalu juga nekennya. Ya, nanti hitam keningnya. Ya. Keren. Ya. Nanti keningnya hitam. Cukup tanda sujud itu di yaumil qiyamah aja nanti. Nggak masalah. Ya. Tapi kalaupun ya karena begitu seringnya sujud, tak masalah itu, silahkan saja, ya. Ya, tapi kalau dipahami itu sebagai min athari sujud, perlu dibuka lagi tafsirnya, ya. Bahwasanya disebut min athari sujud itu fi yaumil qiyamah, pada hari kiamat nanti, ya. Di hari kiamat nanti yang akan terlihat jelas bekas-bekas sujud pada Allah itu. Nah, kalaupun ada hitam di kening kita, la ba'sa bih, ya, la ba'sa bih, itu murni terbentuk dengan sujud yang memang, perhatikan, sujud itu memerlukan penekanan di bagian kening, jangan ngambang. Nah, justru salah ini kalau yang tidak menekan di bagian keningnya, ngambang gitu, ya, dia ngambang saja, nggak ditekan, ini salah. Nah, ternyata sujud itu membutuhkan penekanan khusus di bagian kening, ya. Kemudian ala musallahu, di atas tempat sholatnya, nekennya di atas tempat sholatnya, bi ayyana lahu, dengan menggapainya atau mengenainya, thiqlu ra'sihi, seberat ukuran kepalanya. Jadi penekanannya itu ya seberat kepalanya. Thiqlu ra'sihi, seberat kepalanya. Khilafan lil imam, berbeda dengan fatwanya Imam Haramain. Kalau Imam Haramain berbeda pendapatnya, tidak mesti seperti itu, yang penting cukup menempel saja. Akan tetapi pendapat yang masyhur bahwasanya ketika sujud harus ada tahamul, ada penekanan di bagian kening, seberat ukuran kepala. Kemudian wa wad'i, dan meletakkan ba'di rukbataihi, sebagian kedua lututnya, sebagian dari dua lututnya. Wa ba'di batni kafai, dan sebagian daripada dua telapak tangannya. Nih, sebagiannya. Jadi nggak mesti keseluruhan ya, walaupun hanya sebagian yang menempel, yang penting ada yang menempel. Ya, nah ini. Kalau sebagian nempel, sebagian tutup, yang penting yang mana sih? Yang ini. Nah ini, batni kafai. Kemudian minar rahati, daripada telapak tangan, wa butunil asabi, dan dengan bagian dalam jari-jarinya keseluruhan. Yang disebut telapak tangan itu dari mulai bulatan ini sampai dengan bagian dalam jari-jari kita. Nah, itu semuanya termasuk kepada telapak tangan. Wa ba'di batni asabi'i qadamai, dan sebagian bagian dalam jari-jari kedua kakinya. Ingat, jari-jari kaki, bukan telapak kakinya. Duna ma'ada dzalika, selain apa yang selain tersebut, hal tersebut. Apa contohnya? Kal hirafi, seperti pinggirnya. Nih, pinggir. Nggak mesti ini pinggirnya. Pinggir tangan tuh. Nah, ini nggak mesti. Atau pinggir kaki tuh. Nggak mesti juga. Pinggir ini. Nah, ini nggak mesti. Jadi nggak usah sampai begini gitu. Hirab tidak termasuk kepada yang diwajibkan. Wa atrafil asabi, dan ujung-ujung jari. Ujung-ujung jari. Ujung-ujungnya nih. Wa atrafil asabi, dan ujung-ujung jari. Wa zuhrihima, dan bagian luarnya. Nih. Alhamdulillah. Ini bagian luar. Bagian luarnya nggak mesti. Walau quti'at, ada kasus di sini. Walau quti'at, dan jikalau terputus asabi'u qadamaihi, jari-jari kakinya. Ini kasus kalau ada orang yang putus jari-jari kakinya. Wa qadra,
ala wa qadara, dan dia mampu ala wad'i syai'in, untuk meletakkan sesuatu min batnihima daripada bagian dalam kedua kaki tersebut, lam yajib, maka tidak wajib dia. Jadi khusus untuk orang yang terputus jari-jari kakinya, ya kan tadi yang ditekankan adalah bagian dalam ujung jari-jari kaki. Kalau memang terputus, maka cukup menggunakan bagian dalam atau telapak kakinya. Nah, itu. Ini khusus untuk orang yang tidak memiliki jari-jari kaki. Kama iqtadahu, sebagaimana yang telah memintakannya atau meminta fatwanya kalamus syaikhani, fatwanya asy-syaikhani, dua orang syekh. Wala yajibu at-tahammulu wala yajibu at-tahammulu, tidak wajib menekan alaiha, ke atas anggota-anggota yang telah disebut tadi itu. Bal yusannu, bahkan hukumnya sunnah, kakashfi, seperti membuka, ghairi rukbataini, selain daripada dua lutut. Ya, selain kening, yang lain tidak wajib tahammul. Yang wajib tahammul itu hanya kening, telapak tangan, dua lutut, kaki, ya. Itu tidak wajib tahammul, tapi sunnah. Tapi kalau kening wajib tahammul. Apa tahammul? Menekan. Gitu ya. Tayyib. Wa sunnah fi sujudi, dan disunahkan di dalam sujud. Wad'u anfin, meletakkan hidung. Nah, dalam madhab Syafi'i, meletakkan hidung ketika sujud hukumnya sunnah. Ya. Bal, akan tetapi yuta'akkadu, sangat dianjurkan. Awas, sunnahnya muakkadah. Meletakkan hidung ketika sujud sunnahnya muakkadah. Dalam madhab Syafi'i, hukumnya meletakkan hidung ketika sujud itu sunnah muakkadah. Li khabarin sahihin, berdasarkan hadis yang sahih. Jadi kesunahan meletakkan hidung ketika sujud berdasarkan hadis sahih. Wa min sama, dan daripada itu ikhtira, ada yang memilih wujubuhu, wajibnya meletakkan hidung. Dalam madhab lain, ya, hukumnya wajib meletakkan hidung. Ya, berdasarkan hadis sahih tadi. Sebagian pendapat ulama bahwasanya sujud dengan meletakkan kening dan hidung itu wajib hukumnya. Tapi di madhab Syafi'i yang wajib hanya kening saja, hidung sunnah. Tapi alangkah baiknya kita kalau sujud itu dua-duanya, kening dan hidung. Walaupun hidung kita termasuk hidung yang berada di daratan yang rendah, ya. Minimalis hidungnya. Gimana kalau pakai masker? Ya udah, letakin aja sama hidung-hidungnya. Ya. Pakai masker menutupi wajah ketika salat itu hukumnya makruh. Illa lil hajat, kecuali ada kebutuhan. Kalau ada hajat memutus penularan COVID-19 dan pencegahannya, aduh hajat ya, pakai aja masker lagi salat. Itu ya. Kalau nggak ada hajat, nutupin muka, ini makruh hukumnya dalam salat. Dan jangan dihukum ringan, makruh dalam ibadah itu jelek banget ya. Lagi ibadah makruh itu jelek banget. Nah, kalau nggak ada hajat, kalau emang tidak ada masalah, ya jangan ditutup mukanya. Tapi kalau kondisinya memang sedang dibutuhkan menggunakan masker, maka kemakruhan itu hilang. Wa yusannu, dan disunahkan wad'u rukbataini, meletakkan dua lutut awalan, untuk pertama kali. Perhatikan. Ini posisi mendarat ketika sujud. Yang pertama kali mendarat adalah kedua lutut. Jangan kening duluan. Alias nyungsep. Ya. Qadra mutafarriqataini, yang mana kedua lutut itu mutafarriqataini, direnggangkan keduanya, qadra shibrin, seukuran satu jengkal. Jadi jarak satu lutut ke lutut yang lainnya satu jengkal. Ya. Ketika kita sujud, jarak satu lutut ke lutut yang lainnya itu satu jengkal kira-kira. Qadra shibrin.
Ingat yang turun apa dulu tadi? Dua lutut. Dua-duanya jangan sebelah ya. Dua lutut. Sudah. Kemudian summa kafaihi. Kemudian setelah kedua lutut sudah mendarat, kemudian dua telapak tangannya. Hadzwa mankibaih, yang sejajar dengan dua pundak. Ingat, posisi tangan ketika sujud adalah sejajar dengan dua pundak. Jadi jangan di atas gitu. Sujud kita begini tangannya. Di sini. Hadzwa mankibaih. Jadi hadzwa mankibaih. Jangan di bawah juga sujud. Allahu Akbar. Tangannya di perut. Hadzwa mankibaih. Sejajar dengan dua pundak. Ya. Kemudian rafi'an dhira'ai, seraya mengangkat kedua sikutnya. Rafi'an dhira'ai, seraya mengangkat dua sikut anil ardi, dari tanah. Wa nasyiran, dan membentangkan asabi'ahu, jari-jarinya, madmumatan, yang dikumpulkan lil qiblati, menghadap kiblat. Ya, perhatikan. Sujud, ya. Rafi'an dhira'ai, diangkat ini. Jadi kalau sujud ini sikut jangan ditaruh di bawah. Ini sangat dicela sekali oleh Rasulullah, ya. Kalau kita sujud dengan meletakkan tangan seperti ini, mendepak ini. Afwan, ini seperti sujudnya B1. Angkat. Rafi'an, diangkat. Direnggangkan tapi tidak terlalu renggang. Jangan seperti ini. Ya. Cukup tidak terlalu renggang, tidak terlalu rapat, tidak terlalu renggang. Ingat, khairul umur awsatuha. Sebaik-baiknya perkara itu tengah-tengah saja. Renggang banget jangan, rapat banget jangan. Nah, kalau rapat itu perempuan. Kalau perempuan juga harus rapat. Kalau laki-laki mana? Pertengahan. Ya. Jelas ini ya. Ya, jadi jangan terlalu renggang sampai melebar. Jangan pula terlalu rapat seperti wanita, seperti sujudnya wanita. Gitu, pertengahan. Iya. Nasyiran atabih, ini dibentangkan, dikumpulkan menghadap kiblat. Selama sujud nih begini. Selama sujud. Jangan terlalu renggang, jangan terlalu rapat. Selama sujud begini. Ya, Allahu Akbar. Bangkit dari sujud pun, duduk di antara dua sujud, letakkan seperti ini pula. Ya, jangan berubah. Ya, lihat nih. Lihat ya, seperti ini. Sejajar dengan mankibai. Allahu Akbar. Duduk di antara dua sujud pun letakkan di paha. Ujung jari kita adanya di ujung dengkul kita. Jangan begini. Jangan begini ya. Lihat, perhatikan. Di sini adanya. Ujung jari adanya di ujung dengkul, di ujung lutut. Seperti ini. Jadi jangan seperti ini. Di sini adanya. Jelas ya? Allahu Akbar. Sujud begitu lagi. Allah. Begitu. Sambil menghadap kiblat. Jari-jarinya menghadap ke kiblat. Nah, sudah mendarat kedua lututnya, pasti itu udah matiskan kaki ya. Kaki nggak perlu mendarat kan nempel di bumi. Ya, lututnya sudah mendarat, lalu telapak tangannya, terakhir adalah summa jabhatuhu wa anfuhu ma'an. Kemudian mendaratlah kening dan hidungnya bersamaan. Jadi terakhir kening dan hidung. Jadi barengan, kening sama hidung barengan. Hati-hati mendaratnya, ya. Pakai rem yang pakem. Jangan keras-keras, ya. Nah, jadi yang paling bagus sujud itu adalah yang pertama kali turun adalah dua lutut, disusul oleh dua telapak tangan yang sejajar dengan dua bahunya, sambil merenggangkan kedua sikutnya, diangkat, tidak diletakkan di bawah, lalu kening dan hidung secara bersamaan. Itu yang sesuai dengan sifat sujudnya Rasulullah SAW. Bisa dipahami ya? Lanjut. Wa tafriqu qadamaih, dan merenggangkan kedua kakinya qadra shibrin, seukuran satu jengkal. Ya, ketika sujud, kaki kita, kedua kaki kita jaraknya satu jengkal.
Begitupun ketika berdiri. Jadi yang paling bagus nih ya, saudara, dari mulai berdiri, ruku, sujud, sampai berdiri lagi, kaki kita nggak berubah jaraknya. Qadra shibrin, 1 jengkal saja. Berubah itu kalau sedang iftirash saja atau tawarruk. Ya, selebihnya berdiri, ruku, sujud, jaraknya nggak berubah 1 jengkal. Ingat, 1 jengkal, karena Rasulullah itu tidak melebihkan jarak antara satu kaki dan kakinya lebih dari 1 jengkal. Kalau semuanya punya prinsip begitu, ya, merapatkan barisan tidak perlu kita sampai renggang kaki. Tidak sampai harus menjelajah kaki orang. Kalau semuanya sadar, ya, kalau semuanya sadar, 1 jengkal masing-masing saja, lalu rapatkan, sudah rapat itu. Iya, memang merapatkan shaf itu sunnah, ya, jangan renggang. Kalau tidak ada hajat, ya, kalau tidak ada masalah. Sekarang digalakkan social distancing, ya, kalau memang itu dibutuhkan, ya itu hajat namanya. Ingat, merenggangkan shaf itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Jadi harus rapat kalau tidak ada hajat. Kecuali ada hajat seperti sekarang social distancing, ya. Nah, kalau tidak hajat itu harus rapat, dan jaraknya masing-masing orang itu 1 shibrin, 1 jengkal. Atau yang gampangnya gimana? Nih, samain dengan pundak kita aja. Ya, samain dengan pundak kita. Jarak pundak kita. Nah, ini lengkap 1 shibrin. Segini, 1 jengkal ini. Jadi jangan dibuka lebar. Ya. Walaupun tujuannya untuk merapatkan shaf, saya rasa justru kalau kita merapatkan shaf tapi malah merusak sifat salatnya. Sifat salatnya adalah jarak kaki Rasulullah itu tidak lebih dari 1 jengkal, kan? Nah, itu harusnya yang kita utamakan sifat salatnya Nabi dulu. Kalau semuanya mengikuti sifat salatnya Nabi, saya yakin tanpa harus merenggangkan kaki pun shaf kita akan rapat. Lagi pula, serapatnya shaf itu bukan berarti harus menempel. Ya, dengan menempelkan kaki maksudnya, ya. Dengan menempel ini saja nih. Apa ini? Pundak nih. Ketemu ini saja itu sudah rapat. Itu kan rapat itu ini. Kalau sudah berjumpa, bertempelan ini kita dengan teman sebelah kita, itu sudah rapat sebenarnya. Sudah rapat. Gitu. Tayyib. Ya. Itu memang terkait wan terapat sih. Nah, ini. Tayyib. Sudah, wa nasbuhuma, dan menegakkan kedua kaki, muwajjihan, seraya menghadapkan asabi'ahuma, jari-jari kaki, kedua kaki itu, jari-jari kedua kaki, lil qiblati, ke kiblat. Oh, berarti kalau lagi sujud, posisi jari kita diapain? Ditekuk. Supaya apa? Menghadap kiblat. Jadi jangan begini. Maaf, ini kaki ya. Jadi tekuk. Supaya apa? Supaya ujung jari kaki kita menghadap kiblat, kan? Kalau nggak ditekuk berarti kemana? Ke sana kan jadinya. Membelakangi kiblat jadinya. Berlawanan dengan kiblat. Tapi kalau ditekuk jadi menghadap kiblat. Iya, kemudian wa ibrazahuma min zailihi, wa ibrazahuma, dan mengeluarkan kedua kaki min zailihi, dari ujung kainnya atau dari ujung sarungnya. Jadi kedua kaki jangan ada di dalam sarung. Atau pakai gamis tuh. Pakai gamis, kakinya keluarkan dari gamisnya. Kakinya keluarkan dari sarungnya. Artinya apa? Ketika sujud jangan disarapi oleh sarung atau gamis kita gitu. Keluarkan supaya tidak terhalang oleh kain dan gamis kita. Keluarkan. Tayyib. Sedikit lagi. Wa yusannu fathu ainai. Dan disunahkan membuka kedua mata halatas sujud, ketika sujud. Jangan merem ketika sujud, jangan merem, justru dibuka matanya. Ya, itu banyak penelitian mengatakan bahwa terapi mata ada ketika sujud. Terbukti orang yang banyak sujud itu darah banyak mengalir ke otaknya. Kalau asupan darah banyak di otak itu
otak akan memiliki daya tangkap yang cepat. Nah, makanya kenapa orang yang rajin tahajud, ya, salah satu futuhnya ilmu itu dikarenakan banyaknya tahajud atau sholat sunnah, ya. Karena memang kalau orang banyak sujud, maka asupan darah, asupan oksigen itu tersuplai dengan sangat baik sekali. Nah, kalau kondisi otak seperti ini, akan sangat siap sekali menerima ilmu. Kalau sangat siap sekali menerima ilmu, pasti akan banyak yang diserap oleh otaknya. Makanya kalau orang pinter, ya, insya Allah banyak sujudnya itu. Orang banyak sujud, insya Allah pinter. Nah, pada kurang sujud sih, ya. Kurang cerdas. Kurang sujud, ya. Jadi buka mata ketika sujud, ya, membuka mata, jangan merem. Kama qalahu Ibnu Abdissalam, sebagaimana telah menfatwakannya Al-Imam Asy-Syaikh Ibnu Abdissalam, wa aqarrahu, dan telah mentakrirnya dan telah menetapkannya Az-Zarkashi, Imam Az-Zarkashi. Ya, jadi kalau sujud tetap dalam kondisi membuka kedua mata. Wa yukrahu, dan dimakruhkan mukhalafatut tertib, menyalahi tertib al-madhkuru, yang telah disebutkan. Jadi kalau kita sujud, gerakannya tadi yang disebutin, lutut, telapak tangan, dahi dan hidung. Ya, kalau kita menyalahi itu, dalam madhab kita makruh hukumnya. Sah nggak sujudnya? Sah. Sujudnya sah. Jadi kalau bapak sujud tangan duluan misalkan, yang mendarat tangan duluan, telapak tangan, blek. Lututnya belakangan. Nah, kemudian baru kening dan hidung, sah tapi makruh. Atau mungkin lebih ekstrim, bapak mau kening duluan sama hidung. Lebih ekstrim lagi misalkan, saking semangatnya, sah sujudnya, sah. Cuman siapa yang nanggung, habis sholat dia baik-baik saja kan. Nah ini. Kemudian wa adamu wadil anfi, makruh juga wa adamu, dan makruh tidak wadil anfi, meletakkan hidung. Dalam madhab kita tidak meletakkan hidung ketika sujud makruh hukumnya. Jadi menyalahi tartib sujud dan tidak meletakkan hidung ketika sujud hukumnya makruh dalam madhab Syafi'i. Wa qawlu, dan mengucapkan ketika sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi salasan 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi salasan 3 kali. Fis sujudi, di dalam sujud, littiba'i, dikarenakan ittiba, mengikuti sunnah Nabi. Wa yazidu man marra, dan menambahkan orang yang telah disebutkan, yaitu orang yang salat nadban. Sunnah hukumnya, kalau antum ingin memperpanjang sujud, ini bacaannya. Setelah baca yang 3 kali tadi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali, kalau ingin memperpanjang sujud, ini bacaannya. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi, tabarakallahu ahsanul khaliqin. Keburu puyeng kata Ustaz Qasim. Itu kalau imam begini dehem mulu kali ya, Pak Farhan. Bagi yang ingin memperpanjang sujudnya, buat siapa? Buat jamaah yang senang memanjang-manjangkan bacaan. Yang kedua buat munfarid, buat yang masih, ya jangankan ya salatnya, hidupnya juga masih sendirian misalkan ya. Ini munfarid. Yang masih munfarid, ya ayuhal munfaridun, ya banyakin sujud. Ya, banyakin sujud. Bukan sujud doang, baca nih. Allahumma ya Allah laka sajadtu, hanya kepadamu aku sujud. Wa bika amantu, dan hanya kepadamu aku beriman. Walaka aslamtu, dan hanya kepadamu aku berserah diri. Sajada wajhiya, telah sujud wajahku. Lilladzi, kepada Allah yang khalaqahu, telah menciptakan wajahku. Wasawarahu, dan telah membentuk wajahku. Wasyaqqa sam'ahu, dan telah membelah pendengarannya. Kenapa membelah? Kalau kita lihat proses pembentukan janin, ya, ada sebuah titik hitam, ya, yang terbentuk di embrio itu. Nah, titik hitam itu dibelah mau jadi 2.
itulah yang menjadi dua bola mata. Ternyata yang pertama kali terbentuk itu telinga dan mata. Dan Allah membelah dua sehingga terbentuklah telinga dan mata. Syaqqa sam'ahu, kalimatnya syaqqa, membelah. Nah, ini maknanya. Syaqqa sam'ahu, yang telah membelah pendengarannya. Jadi dua, kuping dua kan? Tadinya satu. Mata dua kan? Tadinya satu, dibelah sama Allah. Jadi dua. Syaqqa sam'ahu, yang telah membelah pendengarannya, wa basarahu, dan telah membelah penglihatannya, bihaulihi, dengan kuasanya, wa quwwatihi, dan kekuatannya, tabarakallahu ahsanul khaliqin, maha suci Allah dengan sebaik-baiknya maha pencipta. Itu bacaan ketika sujud. Tambah lagi boleh, subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka. Mau tambah lagi boleh, subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Mau tambah lagi boleh. Sudahlah, sampai situ sajalah. Banyak yang syahid ketika sholat. Nah, ini fadhal. Banyak sujud itu posisi di mana kita paling dekat sama Allah. Ya, makanya di sini wa yusannu iksarud du'a'i fihi, dan disunahkan memperbanyak doa fihi, di dalam sujud. Ingat, sujud yang mana? Semua sujud sebenarnya, bukan cuma sujud bukan cuma sujud akhir aja. Kan gitu ya. Kebanyakan kita kan di sujud akhir tuh. Nah, sujud pertama biasa. Kenapa? Membuat tenang jamaah. Kalau ada imam di semua sujudnya panjang, jamaahnya gaduh. Ini masih hidup imam kita ini. Jangan-jangan lewat. Semua sujud panjang, makanya dibuatlah sujud terakhir yang panjang. Kenapa? Supaya membuat tenang jamaah, itu aja maksudnya. Kalau antum sholat munfarid sendiri, semua sujud panjang, tafadhalu. Silakan semua sujud dipanjangkan. Emang disunahkan memperbanyak doa dalam sujud. Sujud yang mana? Semua sujud. Tapi dalam berjamaah sengaja dipilih sujud terakhir supaya tidak terlalu memberatkan jamaah. Begitu ya, supaya membuat jamaah tenang. Bayangkan kalau imam semua sujudnya panjang, kan yang migrain kan lumayan itu. Apalagi yang lagi nahan buang air kecil kan. Aduh, hanjakal kalau begini masa kencing duluan dah tadi gitu ya. Nah, ini harus bijak ya, harus bijak sebagai imam, masya Allah. Wa mimma, dan sebagian dari apa keterangan doa waroda yang telah warid, yang telah datang fihi, pada sujud adalah, ini salah satunya bacaan sujud. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma ighfirli dhanbi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Itu yang dibaca ketika sujud ya. Allahumma, ya Allah, ini a'udzu, sesungguhnya aku berlindung biridhaka, dengan ridhamu, min sakhatik, dari kebencianmu, wa bimu'afatik, dan dengan kemaafanmu ya Allah, min uqubatik, dari siksaanmu, wa a'udzubika, dan aku berlindung padamu ya Allah, minka, darimu, la uhsi sanaan, tak mampu aku menghitung-hitung jumlah pujian, alaika anta, yang ada padamu ya Allah, kama asnaita, sebagaimana engkau telah memuji dirimu, ala nafsika, pada dirimu sendiri. Ini pengakuan bahwasanya seseorang tak mampu menghitung jumlah pujian kepada Allah, sebagaimana Allah telah memuji dirinya. Karena hakikatnya semua pujian itu milik Allah. Ketika kita memuji Allah, sebenarnya Allah sedang ingin dirinya dipuji, bukan kita yang ingin muji Allah. Ketika kita bersyukur kepada Allah, bukan kita yang ingin bersyukur, tapi Allah yang ingin kita bersyukur kepada Allah. Makanya bersyukur atas nikmat Allah itu nikmat Allah. Bisa dipahami ini? Bersyukur atas nikmat Allah itu nikmat. Jadi bisa bersyukur atas nikmat itu nikmat juga. Lalu punya kita yang mana? Emang nggak punya apa-apa. Lalu bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah? Kalau syukur kita saja itu adalah nikmat Allah. Maka jawabnya adalah ketika kita memahami, mengetahui bahwa syukur kita itu adalah nikmat Allah pula, maka saat itu kita sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi nikmat berbalut nikmat. Nikmat itu nikmat. Kita bersyukur nikmat juga. Ya, bisa bersyukur atas nikmat itu nikmat Allah juga.
Jadi syukur kita itu sebenarnya rahmat Allah, kehendak Allah, bukan kehendak kita. Jadi apa yang kita miliki, kita nggak punya apa-apa. Kita hanya punya keyakinan bahwa segala-galanya milik Allah. Bahkan syukur yang kita miliki pun, bahkan puji yang kita miliki pun, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini maksud la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik, itu maksudnya. Allahumma gfirli, ya Allah ampuni dosaku. Allahumma gfirli dhanbi, ya Allah ampuni semua dosaku, kullahu semuanya, diqqahu yang kecilnya, wa jillahu yang besarnya, wa awwalahu yang awalnya, wa akhirahu yang akhirnya, wa alaniyatahu dosa yang terang-terangannya, wa sirrahu dan dosa yang sembunyi-sembunyinya. Minta diampuni dosa yang kecil, yang besar, yang pertama, yang akhir, yang terang-terangan, dan dosa yang sembunyi-sembunyi. Banyak dosa kita ya? Ya, banyak dosa kita ternyata. Qala fir raudhati, telah berkata Imam Nawawi fir raudhah dalam kitab Ar-Raudhah, tatwilus sujud afdalu min tatwilur ruku'. Memanjangkan sujud lebih afdal daripada memanjangkan ruku. Ini fatwa dari Imam Nawawi dalam kitab Ar-Raudhah, tatwilus sujud afdalu min tatwilir ruku. Memanjangkan sujud lebih afdal daripada memanjangkan ruku. Jadi perpanjang sujud ya, rukunya tidak terlalu panjang, tidak masalah. Kenapa? Karena yang afdal memanjangkan sujud. Dan dari itu semua yang paling afdal adalah memanjangkan berdiri. Memanjangkan apa? Tatwilul qiyam afdalu min tatwilis sujud. Memanjangkan berdiri dalam salat lebih afdal daripada memanjangkan sujud. Jadi sebaik-baiknya salat yang lama berdirinya. Kalau lama berdirinya berarti apa? Bacaannya panjang. Ya, itu yang paling afdal. Tapi lagi-lagi disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berlaku. Wasaminuha julusun bainahuma wallahu a'lam bissawab.